zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Terima kasih anak-anakku yang sudah berdoa bersama Bapak Guru. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu dengan tema perilaku terpuji dan subtema berkata yang baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, perilaku terpuji dalam agama Islam disebut akhlakul karimah atau juga disebut akhlakul mahmudah. Sedangkan lawan katanya yaitu adalah perilaku tercela atau juga yang disebut dengan akhlakul mazmumah. Anak-anakku, tahukah kalian bagaimana Nabi Muhammad SAW bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Selanjutnya, berkata baik. Apa itu berkata baik? Berkata baik adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung kebenaran dan juga mengandung manfaat. Adab dalam berkata baik. Yang pertama, jika berbicara tidak boleh berkata kotor. Yang kedua, tidak boleh membentak ataupun berteriak. Yang ketiga, dengan tutur bahasa yang halus. Dan keempat, tidak mengumpat, mengejek ataupun membuli. Dan kelima, berkata dengan sopan. Serta yang nomor 6, yaitu jangan memalingkan wajah kepada orang yang kita ajak bicara. Selanjutnya, contoh berkata baik bisa dilihat dalam gambar, yaitu yang pertama mengucapkan dan menjawab salam. Yang berikutnya adalah bertutur kata lemah dan lembut. Selanjutnya, lawan kata dari berkata baik adalah berkata buruk. Contohnya banyak, misalnya suka mengejek, suka menghina, membuli, dan lain sebagainya. Itu adalah lawan kata dari berkata baik, yaitu berkata buruk. Orang yang berkata baik akan memiliki banyak teman, sedangkan orang yang berkata buruk maka akan dijauh oleh temannya. Maka daripada itu kita harus memperhatikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari. Artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik-baik. Atau kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam saja. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa berkata baik, ataupun kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Senada juga dengan pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Artinya keselamatan seseorang tergantung pada bagaimana ia menjaga lisannya. Selanjutnya, anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita akan membahas tentang sopan dan santun. Apa itu sopan dan santun? Sopan
berarti terhormat, takzim sesuai dengan kebiasaan yang baik. Bisa dilihat dalam gambar, yaitu seorang anak berpamitan, bersalaman kepada orang tua ketika dia hendak mau pergi ke sekolah. Kemudian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan ucapannya lembut dan tingkah lakunya tidak menyakiti orang lain. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, jika kita bersikap sopan dan santun, maka kita akan dihargai dan dihormati. Sebaliknya, kalau kita tidak bersikap sopan dan santun, maka kita tidak akan dihargai ataupun dihormati. Maka sopan santun berarti berkata lemah lembut, tidak berbicara kasar ataupun keras, terlebih kepada kedua orang tua ataupun guru. Untuk itu, mari kita biasakan untuk berkata yang baik, sopan dan santun terhadap semua orang, baik orang tua kita, guru kita, maupun teman-teman kita. Semoga anak-anak kelas 1 ini menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berkata dengan baik, sopan dan santun sesuai ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, materi yang Bapak sampaikan tadi adalah pengertian dan contoh-contoh perilaku terpuji, yaitu berkata baik, sopan dan santun. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.